Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunita Sari, NIM 1914201029 dari kelas Sarjana Keperawatan A tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan teknik GCS atau Glasgow Coma Scale. Jadi di GCS ini terdapat 3 penilaian yang harus dilakukan. Yang pertama, menilai respon membuka mata yang disimbolkan huruf E. Jadi di respon membuka mata ini terdapat 4 penilaian yang harus dilakukan. Yang kedua adalah menilai respon verbal yang disimbolkan huruf V. Jadi di respon verbal ini terdapat 5 penilaian yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah menilai respon motorik yang disimbolkan huruf M. Jadi di respon motorik ini terdapat 6 penilaian yang harus dilakukan. Baik, langsung saja kita ke simulasinya. Yang pertama, menilai respon membuka mata. Jika bernilai 4, pasien spontan dalam membuka mata. Dalam artian, jika terdapat seseorang yang ingin menghampiri kita, otomatis kita akan langsung menyadarinya. Seperti itu. Jika bernilai 3, pasien membuka mata dengan rangsangan suara, seperti mengarahkan pasien untuk membuka mata. Ibu, silakan buka matanya. Seperti itu. Jika bernilai 2, pasien akan membuka mata jika terdapat rangsangan nyeri, misalnya menekan pada kuku jari. Seperti itu. Jika bernilai 1, pasien tidak ada respon. Dari memberikan rangsangan suara sampai memberikan rangsangan nyeri, tetap tidak ada respon. Bu, buka matanya, Bu. Seperti itu. Kedua adalah menilai respon verbal. Jika bernilai 5, pasien mampu berorientasi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga menjawabnya dengan tepat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ibu namanya siapa? Lestari. Ibu alamatnya di mana, Bu? Kedonganan. Ibu sekarang lagi ada di mana? Rumah sakit. Seperti itu. Jika bernilai 4, pasien bingung dan sering berbicara mengacau. Dalam artian, pasien mengalami disorientasi tempat dan waktu, serta sering bertanya berulang-ulang. Ibu namanya siapa? Nggak tahu. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Nggak tahu juga. Ibu lagi ada di mana sekarang? Di mall. Seperti itu. Jika bernilai 3, pasien hanya dapat mengucapkan kata-kata saja, namun tidak dapat dalam satu kalimat. Ibu sekarang ada di mana? Saya mau. Seperti itu. Jika bernilai 2, pasien bersuara tanpa arti, misalnya mengeluarkan suara mengerang. Bu, seperti itu. Jika bernilai 1, pasien tidak ada respon. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu. Penilaian yang terakhir yaitu menilai respon motorik. Jika bernilai 6, pasien mampu mengikuti perintah error. Lupa ada fokus. 1, 2, 3. Penilaian yang terakhir yaitu menilai respon motorik. Jika bernilai 6, pasien mampu mengikuti arahan, misalnya dalam menggerakkan anggota tubuh. Ibu, coba angkat tangan kanannya, tangan kirinya, kaki kanan, kaki kiri. Seperti itu. Jika bernilai 5, pasien menjauhkan stimulus saat diberikan rangsangan nyeri. Seperti itu. Jika bernilai 4, pasien menghindar dari rangsangan nyeri. Seperti itu. Jika bernilai 3, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri.
Di antaranya ada pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, dan pengukuran lingkar. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi badan. Silakan Ibu menempel pada dinding ya. Selanjutnya saya akan membuat garis pada ujung kepala Ibu untuk mengukurnya. Bu, bisa duduk dulu, saya akan mengukur seberapa tingginya. Baik Bu, selanjutnya adalah pengukuran indeks massa tubuh. Jadi tadi setelah dihitung berat badan, tinggi badan, jadi akan didapatkan nilai yaitu 38, sekian. Dan itu artinya Ibu mengalami obesitas ya Bu. Ibu, selanjutnya adalah pengukuran lingkar lengan atas ya Bu. Permisi. Oke, baik. Nanti saya akan sampaikan hasil-hasilnya ya Bu. Terima kasih. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan dari hasil pengukuran tadi ya. Jadi berat badan Ibu adalah 65 kg, kemudian tinggi badan adalah 165 cm, kemudian indeks massa tubuh Ibu adalah 39,3, itu termasuk obesitas ya Bu. Dan yang tadi pengukuran lingkar lengan atas mendapatkan hasil 90, jadi itu adalah normal. Jadi terima kasih ya Bu. Selamat siang. Selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Dimulai dari pemeriksaan suhu. Bawa alat-alat dekat ke pasien. Pemeriksaan suhu yang pertama, posisikan pasien. Selanjutnya adalah mencuci tangan. Selanjutnya ambil termometer. Kemudian disinfeksi atau bersihkan menggunakan kampas alkohol. Selanjutnya bersihkan area ketiak pasien menggunakan tisu sampai kering. Ini ya Bu. Selanjutnya letakkan termometer tepat di tengah aksila pasien. Kasih ya. Tangannya menyilang. Kemudian tunggu selama 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, ambil termometer. Selanjutnya bersihkan dahulu menggunakan kampas alkohol dari batang menuju ke baknya. Setelah itu baca dikit suhu pada termometer. Kemudian bersihkan dengan kampas alkohol sebelum diletakkan pada tempatnya. Baik Bu, untuk suhu Ibu adalah 36,5 Celcius, berarti itu normal ya. Setelah itu adalah memeriksa tekanan darah. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Setelah itu sisingkan baju yang menutupi. Kemudian raba arteri brachialis menggunakan 3 ujung jari. Setelah itu tempatkan lancet 2-3 jari di atas arteri brachialis. susah ya. Setelah itu pasang stetoskop. Setelah itu letakkan stetoskop tepat di arteri brachialis.
Kemudian mulai melakukan pemompaan. Setelah itu rapikan alat-alat dan juga rapikan pasien. Setelah itu, bersihkan atau disinfeksi bagian telinga, stetoskop, dan juga diafragma menggunakan kapas alkohol. Setelah itu, rapikan alat-alat dan mencuci tangan. Selanjutnya adalah menghitung pernapasan. Posisikan pasien senyaman mungkin. Setelah itu perhatikan pergerakan dada dan mulai menghitung pernapasan. Hasilnya selama 30 detik hasilnya dikalikan 2. 3. Jadi hasilnya Bu, setelah saya hitung tadi adalah 20 kali per menit. Jadi itu normal ya Bu. Setelah itu adalah menghitung denyut nadi. Posisikan pasien senyaman mungkin. Setelah itu raba menggunakan 3 ujung jari tepat di searah ibu jari pergelangan tangan. Setelah teraba, abaikan denyut nadi awal. Setelah denyut nadi teratur, mulai melakukan perhitungan.